Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini kita bertemu di dalam ibadah Minggu pagi bersama dengan jemaat GKI Gunung Sinai, tepat di hari Minggu 19 Juli 2020. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Dan mari kita bersama-sama muliakan nama Tuhan untuk memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian kemenangan iman nomor 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin, ayat yang pertama. Di jalan damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa mengawali persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas perkenanan Tuhan kami boleh ada sampai pagi hari ini. Di tengah kondisi dunia yang ada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami masih boleh memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kami, dengan jiwa kami kepadamu bersama-sama umat Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapa memakai waktu ini untuk memberkati kami, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas akan menyertai dan memberkati jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Dan siapkanlah hati kami untuk diberkati lewat puji-pujian, juga tentunya lewat kebenaran firman yang akan dibagikan kepada kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai dengan berakhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama melanjutkan pujian pengagungan kita bagi Tuhan, kemenangan iman nomor 286, ayat yang kedua dan ketiga. Di jalan dan langkahku tak tetap
jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku mampu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya dalam persekutuan kita akan juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan pada pagi hari ini, mari kita juga mempersiapkan diri kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita, mari kita menaikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku, dan tanpa Tuhan yang di sampingku, kita takkan mampu sendiri. Jemaat Tuhan, kami persilakan juga untuk menjalankan persembahan di rumah masing-masing yang nantinya akan diserahkan kepada Badan Pengurus Jemaat untuk dikelola. Dan mari kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kaulah harapan di dalam kehidupan kami, dan tanpa Engkau kami takkan mampu menjalani kehidupan kami di tengah kondisi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, dan inilah pujian pengagungan kami kepadamu ya Bapa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku,
Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, sudah menjaga kita, memelihara kita, hingga ada waktunya bagi kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana adanya, ini semua adalah karena kasih karunia yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk waktu buat kami untuk bisa belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kebenaran firman-Mu dapat dimengerti. Kami berdoa mohon pertolongan semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan materi yang ada di silabus. Nah, kita hari ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dari ayat ini, kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dengan tema teladan dalam nama Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat pengertian kata teladan. Ya, kata teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Jadi kalau kita berbicara teladan dalam nama Yesus, artinya ada sesuatu yang dapat ditiru dan dapat dicontoh dari kehidupan Yesus itu. Teladan dalam nama Yesus berarti kita menjadikan kehidupan Yesus itu sebagai contoh, sebagai pola yang harus diikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini kita akan belajar beberapa keteladanan Yesus yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu teladan dalam mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kalau kita berbicara tentang kasih, ya, kasih ini merupakan sesuatu yang kompleks. Mengapa saya katakan kasih itu merupakan sesuatu yang kompleks? Karena kalau kita memahami tentang kasih, bukan hanya kita harus tahu pengertian definisi tentang kasih itu, tetapi yang lebih penting daripada itu, kasih itu adalah harus dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Artinya kasih itu bukan hanya perkataan, tetapi kasih itu adalah perbuatan. Ya, kebenaran firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus itu sudah memberikan keteladanan ya dalam hidupnya supaya kita ikuti. Ya, dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib itu hanya karena dia mengasihi kita umat-umatnya. Nah, ini luar biasa ya pengorbanan Yesus itu. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya bagaimana kita mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan di lain pihak mengatakan supaya kita harus mengasihi Allah itu ya dengan segenap hati kita dan seterusnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu supaya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya di dalam kehidupan kita di sehari-hari, ya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan harus mencerminkan bahwa itu dasarnya adalah karena kasih. Ya, kita tolong menolong, ya, kita memberkati, ya, kita melakukan segala sesuatu, ya, walaupun mungkin ya kita tidak dihargai, kita tidak dianggap, tetapi semuanya itu harus kita lakukan. Ya, mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan apabila di dalam kehidupan kita ya kita mempraktekkan kasih itu, Yohanes 13 ayat 35 firman Tuhan mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Ini keteladanan yang pertama yang harus jadi contoh. Teladan yang kedua yaitu teladan dalam kerendahan hati. Ya, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai yang ke-15, di situ Yesus yang menceritakan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saya hanya membaca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu keteladanan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Luar biasa. Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu keteladanan kepada murid-muridnya dalam hal apa? Kerendahan hati. Dia yang Tuhan, dia yang adalah guru mereka, ya, jabatan itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk melayani murid-muridnya. Dan apa yang Yesus lakukan ini, ya, ini dia mau memberikan contoh kepada murid-muridnya tentang apa? Kerendahan hati. Ya, mengapa? Karena dengan kerendahan hati itu, ya, Yesus mengajarkan kita untuk tidak apa dalam hidup kita ini, untuk tidak saling menghakimi, melainkan kita saling melayani. Ya, ada banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, orang menilai bahwa dirinya yang paling tepat, dirinya yang paling hebat, ya, sehingga melihat orang lain itu salah semua. Ya, ini membuktikan bahwa kalau ada seperti itu, ya, diri kita seperti itu, masih seperti itu, mengindikasikan bahwa kita belum memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati Yesus mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ya, bagaimana kita bisa berbagi? Ya, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, Yesus mengajarkan kita untuk belajar menerima kritik dan saran dari orang lain untuk berbenah diri. Jadi ini keteladanan. Yesus sudah memberi contoh, ya, kepada murid-muridnya supaya mereka melayani dengan rendah hati. Jangan sampai profesi kehormatan itu menjadi penghalang buat kita untuk melayani. Yang ketiga yaitu teladan dalam hal mengampuni. Jadi dalam Lukas pasal 17 ayat 3 dan yang keempat, di sini firman Tuhan mengatakan supaya kita harus, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, firman Tuhan saya lihat di ayat yang keempat, baiklah jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka firman Tuhan Yesus katakan engkau harus mengampuni dia. Ya, luar biasa. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita itu mengampuni orang lain. Dan kebenaran firman Tuhan ini, ya, Yesus tegaskan kembali pengajaran ini ketika ia berada di atas kayu salib. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, tegas, jelas bahwa mengampuni adalah hal yang penting. Mengapa? Alasan yang pertama adalah, ya, supaya kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya ke-15. Yang kedua, ya, kita mengampuni orang itu, alasan yang kedua yaitu membuktikan bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ini kita belum bisa mengampuni orang lain, maka akibatnya adalah yang pertama, kita pun tidak diampuni oleh Bapa yang di surga. Dan yang kedua itu membuktikan bahwa kita belum menerima pengampunan daripada Tuhan itu. Kalau kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan itu sebagai tandanya, buktinya, syukur kita kepada Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Lalu yang berikutnya kita akan melihat mengapa kita mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, firman Tuhan berbunyi begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini artinya sebagai orang Kristen kita wajib meneladani atau meniru perilaku Kristus. Jadi kalau Kristus sudah mengasihi kita, ya, Kristus sudah memberikan teladan dalam kerendahan hati, ya, Kristus memberikan teladan dalam hal pengampunan, maka kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus mengikutinya. Ya. Wajib hukumnya. Itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat meneladani kehidupan Yesus itu, dapat mengikuti teladan Yesus itu? Ya, Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Ya, ini luar biasa. Jadi kata menyangkal diri di sini artinya kita bisa berkata tidak pada kehendak diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Melatih diri kita untuk taat dan setia melaksanakan firman Tuhan. Dan yang kedua, memohon tuntunan dari Roh Kudus dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Berdoa. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, teladan dalam nama Yesus artinya sebagai orang Kristen kita wajib meneladani Yesus atau meniru perilaku Kristus supaya perilaku Yesus Kristus itu menjadi teladan, maka perilaku kita pun menjadi teladan. Ya. Yang kedua, Yesus sudah memberikan keteladanan dalam hal kasih, merendahkan hati dan pengampunan, maka sebagai orang Kristen kita pun harus mengikuti kehidupan ini, pola ini. Dan yang ketiga, untuk bisa menjadi teladan bagi orang Kristen, ya, bagi orang lain, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa menjadi teladan, maka orang Kristen harus menyangkal diri dan memikul salib, serta terus-menerus berdoa, mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa makna kebenaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita ini, dimanapun kita berada, ada banyak orang yang memperhatikan cara hidup kita. Mereka memperhatikan tingkah laku kita. Mereka memperhatikan perkataan kita. Mereka memperhatikan sikap kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi teladan. Ya, dimanapun kita berada. Mengapa? Sebab dengan demikian maka hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadikan Yesus itu teladan di dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami belum bisa menjadi teladan, ampuni kami. Dan pada saat ini kami mohon supaya Tuhan Engkau memberikan kemampuan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menjadi teladan. Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun keberadaan kami, apapun profesi kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan tetap memberikan hikmat buat kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.